Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kembali lagi kita belajar buku tema 1, subtema 1 pada pembelajaran yang kelima bersama Ibu Rani Rashidah Sabrina. Nah, anak-anak, bukalah bukumu halaman 37. Di bukumu halaman 37 itu sudah ada 4 buah gambar. Nah, gambar apakah itu? Ya, benar. Ada 3 orang anak yang sedang bermain. Lalu apa yang dia lakukan? Ada yang mencuci tangannya dan ada yang tidak mencuci tangannya. Lalu yang tidak mencuci tangannya juga ikut makan. Apa yang terjadi? Nah, buatlah cerita berdasarkan gambar tersebut. Buatlah ceritamu pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya ya Ananda. Ceritakan hasilnya di buku latihanmu. Ingat, kita tidak boleh mencoret bukunya karena buku kita adalah milik pustaka. Oke sayang, jika sudah membuat cerita tentang gambar tadi, kita masuk pada pembelajaran tentang apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit. Nah, tadi pada gambar seri itu ada salah satu teman yang sakit. Sekarang kamu tulislah pada buku latihanmu apa yang dilakukan salah satu teman Udin itu sehingga ia terjatuh sakit. Sudah selesai? Jika sudah selesai, kamu dapat melanjutkan pembelajarannya. Jika belum, kamu bisa mempost video ini. Baik Ananda. Jadi kalau kita tidak mencuci tangan sebelum makan, kita bisa sakit. Aturan sebelum makan adalah mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu setelah mencuci tangan, apa yang kita lakukan? Nah, benar, berdoa sebelum makan. Oke Ananda, masihkah kamu ingat doa sebelum makan? Ya, tentu saja ya, karena sebelum makan kita harus berdoa. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum makan. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sadaqallahul azim. Iya, pintar sekali Ananda. Jadi setiap hari jangan lupa berdoa dulu ya sebelum makan. Nah, mari kita baca aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan oleh Allah. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Iya,
Benar sekali Ananda. Jadi sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa bisa dicontohkan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sebelum dan sesudah makan adalah salah satu contoh yang bisa kamu lakukan dalam kegiatanmu sehari-hari. Sekarang tuliskan kebiasaan kamu yang kamu lakukan sebelum makan, lalu buatlah di buku latihanmu. Ya, kita tidak mungkin menceritakan kepada teman-teman ya. Bandingkan kebiasaanmu dengan kebiasaan temanmu. Adakah kebiasaan makan yang baik, tetapi belum kamu lakukan? Bagaimana kamu akan melakukannya? Ya, jadi berarti sekarang Ananda buatlah video tentang cerita kebiasaan kamu sebelum makan. Boleh melihat latihan yang sudah kamu tulis? Tentu boleh. Jadi setelah kamu tulis di buku latihan, kamu ceritakan dengan memvideokan secara singkat kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan. Oke Ananda? Nah, setelah mengisi ini, kita tentunya tahu ya, makanan yang baik atau sehat itu adalah makanan yang bergizi seimbang. Gizi seimbang tentu Ananda sudah tahu. Ada 4 sehat, 5 sempurna. 5 sempurna itu ada meminum susu. Iya pintar. Sekarang lihatlah gambar yang ada di halaman 42. Di halaman 42 ini sudah ada gambar apa? Ya, ada gambar sapi. Sapinya sedang diapakan, Nak? Ya, sapinya sedang diperah susunya. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Pernahkah anak-anak ibu melihat atau minum susu kotak? Oh, tentunya pernah ya. Nah, berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan ya Nanda. Nah, di dalam tabel sudah ada ini. Perusahaan A, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 1.200 kotak. Kemudian perusahaan B ada 3.000 kotak. Perusahaan C ada 4.800 kotak. Dan perusahaan D ada 3.250 kotak. Terakhir perusahaan E 2.200 kotak. Ya, sudah tahu tentunya Nanda mana kok perusahaan yang lebih banyak menghasilkan susu per bulan. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikanlah beberapa persoalan berikut ini. Nah, soal ini kamu kerjakan di buku berpetakmu ya. Yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Tuliskan jawabanmu di buku latihan berpetak. Lalu manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Nah, tuliskanlah jawabanmu di buku latihan tadi. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Ya, sekarang kan Ibu contohkan bagaimana menjawab pertanyaan yang berupa permasalahan tentang penambahan perusahaan A dan D. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Caranya, letakkan bilangan sejajar sesuai dengan nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Cara menyelesaikannya, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya buat dalam bilangan sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Nanda masih ingat apa saja nilai tempat? Ya, nilai tempat. Sekarang kita akan belajar tentang nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Pada bilangan 1.200, manakah nilai tempat ribuan? Benar, 1.000 atau 1. 1 adalah ribuan. 2 adalah ratusan, 0 adalah puluhan, dan 1 lagi adalah satuan. Jadi 4 angka itu disusun ke bawah
dengan 4 angka yang akan dijumlahkan lagi. Sejajarkan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuannya. Cara menjumlahkannya, jumlahkan mulai dari satuan dulu ya Ananda. Ya, dari 0 terlebih dahulu. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 5 hasilnya 5. 2 ditambah 2 hasilnya 4. Lalu 1 ditambah 3 hasilnya 4. Jadi diperolehlah jumlah susu kotak perusahaan A dan B 4.450. Ananda tentu sudah bisa menambah bukan? Ini pelajaran di kelas 1 dan kelas 2. Silakan selesaikan soal-soal berikut ini dengan cara menjumlahkan susu kemasan kotaknya. Untuk pertanyaan pertama, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Silakan jumlahkan jumlah susu kemasan kotak A dan B. Pertanyaan kedua, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Silakan kamu jumlahkan. Lalu yang ketiga, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Ya, silakan buat jawabannya. Lalu yang keempat, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Silakan jawab lagi. Lalu yang kelima atau yang terakhir, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Masih bingung? Mana yang A? Mana yang B, mana yang C, di mana yang mau dijumlahkan? Ingat kembali kotak yang ada di halaman 42. Soal itu masih berkaitan dengan tabel di halaman 42. Selamat mengerjakan ya Ananda. Jangan lupa kerjakan di buku berpetak untuk soal matematika dan kerjakan di buku biasa untuk latihan biasa. Kegiatan bersama orang tua membantu siswa mempraktikkan berdoa sebelum dan sesudah makan saat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.